Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua teman saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah studi Quran hadis tentang sejarah, penyebaran dan kodifikasi hadis. Umat Islam mempercayai bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana secara historisnya hadis merupakan sebuah rekam jejak Rasulullah SAW yang erat kaitannya dengan peradaban Arab awal. Tetapi pada sisi yang berbeda, hadis telah menjadi bagian dari kehidupan Nabi Muhammad yang bersumber dari Al-Quran. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, dari ucapan, perilaku, dan ketetapan untuk mewujudkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan hadis, para ulama berbeda dalam menyusunnya. Tujuan dari pembahasan kali ini mengenai sejarah, penyebaran, dan kodifikasi hadis adalah yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan hadis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses dan alur penyebaran hadis dari masa ke masa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui proses kodifikasi dari hadis. Sebelum memulai penyampaian materi ini, saya ingin memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Laila Azizah. Selanjutnya teman saya ada Kak Fitri Mas'udah dan Kak Rahmani Dwi Aulia. Langsung saja untuk subbab pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah dan perkembangan hadis dilihat dari dua aspek, yaitu periwayatan dan pendewanannya. Maksud dari periwayatan adalah hadis diriwayatkan oleh seorang perawi, sedangkan pendewanannya maksudnya adalah sebelum disahkan, hadis pasti akan didiskusikan, dianalisis dan ditelusuri oleh para dewan apakah hadis tersebut benar adanya agar bisa dijadikan sebagai sumber rujukan hukum kedua. Dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan takrir dari Nabi kepada para sahabat dan seterusnya, hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Lahirnya hadis pada masa Nabi adalah adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat atau umat lainnya dalam rangka penyampaian risalah dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pemecahannya dari Nabi Muhammad SAW sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengkodifikasian hadis terjadi yang kemudian pada masa itu disebut sebagai masa kejayaan kodifikasi hadis. Dan selanjutnya untuk subbab mengenai penyebaran dan kodifikasi hadis akan disampaikan oleh kedua teman saya, yaitu Kak Rahmani dan juga Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Dwi Aulia akan melanjutkan subbab penyebaran hadis. Yang pertama, penyebaran hadis pada masa Rasulullah. Melalui karya MM Azami menyebutkan ada 3 cara yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan hadis. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan hadis dengan kata-kata. Nabi banyak mengadakan pengajaran-pengajaran melalui ucapan kepada para sahabat. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan hadis melalui media tertulis atau pada masa itu Rasul mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan hadis dengan praktik secara langsung, seperti beliau mengajarkan cara wudhu, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, penyebaran hadis pada masa sahabat. Hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin.
Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatannya. Selanjutnya, hadis pada generasi senior atau kibar tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf sehingga berimplikasi pada meningkatnya penyebaran hadis. Selanjutnya, hadis pada generasi junior atau sigar tabi'in dan atba' al-tabi'in. Cara periwayatan hadis pada masa ini adalah bilafzi atau dengan lafaz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir pada masa tabi'in. Kenalkan, nama saya Fitri Mas'udah. Di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu tentang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis merupakan kodifikasi penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Adapun kodifikasi hadis terdapat 7 periode. Periode pertama disebut dengan Asri al-Wahyi wa Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa awal ini, Nabi Muhammad menyampaikan hadis-hadis melalui majelis Rasulullah, yaitu pengajian, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa yang Rasulullah alami, beliau akan menerangkannya hukumnya kepada para sahabat. Dan apabila ada peristiwa yang dialami oleh kaum muslim langsung menanyakannya hukumnya kepada Rasulullah. Semua peristiwa itu ditulis dan dicatat para sahabat di beberapa sahifah yang dibuat di pelepah kurma, tulang-tulang, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu periode kedua, zaman Khulafaur Rasyidin. Masa ini dikenal sebagai masa pembatasan hadis atau kehati-hatian dan pengurangan riwayat atau periode usaha para sahabat membatasi periwayatan karena dilatar belakangi rasa khawatir akan terjadinya kekhawatiran yang muncul karena suasana politik tidak kondusif dan terjadi perpecahan atau fitnah. Ketidaksenangan para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin menulis hadis pada masa awal Islam karena tidak ingin Al-Quran itu ditandingi kitab lain dan khawatir mereka disibukkan oleh kitab lain sehingga melalaikan Al-Quran. Selanjutnya periode ketiga yaitu zaman intisar al-riwayah ila al-amthar, periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota, yaitu berlangsung pada sahabat dan tabi'in besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya para tabi'in untuk mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Selanjutnya yaitu periode keempat, Al-Asr Al-Kitabah wa Taswin, yaitu periode penulisan dan kodifikasi resmi, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Khalifah Umar mengambil langkah-langkah dan kebijakan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Beliau memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amru ibnu Hazm supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat pada wanita terkenal murid dari Aisyah radhiyallahu an, yaitu Amrah binti Abdul Ar-Rahman ibnu Sa'ad ibnu Zararah ibnu Adas, serta yang ada pada Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang pemuka tabi'in dan salah seorang dari 7 ahli fikih Madinah. Umar ibnu al-Aziz juga mengirim dan menerima surat kepada semua gubernur untuk wilayah kekuasaan untuk mengambil langkah-langkah serupa pada para penghafal dan ulama hadis.
di tempat-tempat mereka masing-masing. Periode keempat berhasil menghimpun hadis dalam buku-buku yang dinamakan Al-Jami' Al-Musannaf karya Auza'i dan Al-Muwatta karya Imam Malik yang disusun atas perintah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya yaitu periode kelima. Periode kelima ini disebut dengan Al-Asra, Al-Tajrid, wa Al-Tashih, wa Al-Tankih, yaitu periode pemurnian, penyehatan, penyempurnaan, mulai dari awal sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ini menyarikan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan oleh periode sebelumnya. Masa ini lahirlah beberapa ulama hadis yang telah menyusun hadis berkualitas menurut kriteria penulisan hadis. Misalnya Imam Bukhari, karyanya yaitu Al-Jami' Al-Sahih, Sahih Bukhari, dan Imam Muslim, karyanya yaitu Al-Jami' Al-Sahih, Sahih Muslim. Selanjutnya yaitu periode ke-6. Periode ke-6 ini disebut dengan Asr Al-Tahzib wa Al-Tartib Al-Istidraj, yaitu periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan mulai abad ke-6 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad. Pada periode ini, para ulama berusaha untuk memperbaiki susunan kitab dan mengumpulkan hadis serta mengumpulkan hadis disusun dalam bagian-bagian yang telah sistematis. Selanjutnya yaitu periode ke-7, yaitu periode terakhir Al-Syarah wa Al-Jamu wa Tahrij, yaitu periode pensyaratan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan, yaitu mulai dari sejak jatuhnya kota Baghdad sampai sekarang. Pada masa ini masih meneruskan masa-masa sebelumnya. Di samping kegiatan lain, kegiatan yang umum pada periode ini adalah mempelajari kitab yang ada dan mengembangkannya, membuat pembelajaran, pembahasan, atau membuat ringkasan kitab hadis yang telah ada. Baik, itu tadi merupakan penyampaian sedikit materi mengenai sejarah, penyebaran, dan kodifikasi hadis. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.